Apa kabarnya hari ini? Baik. Semuanya ya. Baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Untuk kali ini saya absen terlebih dahulu. Saya nomor berangkat kelas 11F. Afik Hanif Maimun. Ahmad Wasamido. Ainun. Ainun pindah ya? Barusan apa? Udah lama ya? Aminatul. Andiki. Asna. Izin kemana? Aska. Eka. Apa? Fairuz. Ferry. Fitria. Oke. Masukkan ujian kita. Siap? Musiknya nggak ada, Pak? Ada pakai musik. Siap ya, berdiri. Ayo berdiri. Siap. Berdiri. Waduh. Ikuti saya. Waduh. 1, 2, 3. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Cobalah aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang. Ibu, engkau kuatkan aku. Oke semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang proyek lintas bidang. Nah sekarang kita masuk bab baru, berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan mempelajari dan mengkritisi, ya, mempelajari dan mengkritisi berbagai contoh penerapan informatika khususnya dalam bidang pertanian dan kesehatan. Selanjutnya untuk mempermudah kalian memahami materi ini, silakan kalian buka dan baca halaman 102 sampai 131. Silakan dibaca dulu. Silakan dibaca. Revolusi Industri 4.0 menyentuh hampir semua aspek dalam kehidupan sehari-hari dengan pemanfaatan Internet of Things, otomasi, teknologi cerdas di berbagai bidang termasuk dalam bidang pertanian dan kesehatan. Oke ya, nanti kalian akan saya putarkan video. Silakan kalian cermati dan analisa video tersebut. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu tahu nggak, Indonesia punya luas lahan pertanian padi terbesar ketiga di dunia. Tapi sampai saat ini, Indonesia masih terpaksa mengimpor jutaan ton beras dari luar negeri, cuma buat memenuhi permintaan konsumsi dalam negerinya. Di sisi lain, negara tetangga kita kayak Thailand dan Vietnam, mereka tuh merasa jadi eksportir beras nomor 2 dan nomor 3 di dunia. Dengan kualitas beras yang terstandarisasi, biaya produksi yang jauh lebih murah, dan output produksi yang jauh lebih maksimal, padahal luas wilayah pertaniannya lebih sempit dari Indonesia. Wah, kenapa bisa gitu ya? Apa wilayah Indonesia kurang subur? Tentu aja enggak.
Kondisi geografis Indonesia malah sangat diuntungin nih, soalnya dikelilingi sama gunung berapi yang hasilnya endapan abu vulkanik yang kaya nutrisi dan juga ideal banget buat pertumbuhan tanaman padi. Belum lagi curah hujan yang tinggi sangat mendukung pertumbuhan tanaman padi yang membutuhkan kelembaban tinggi. Indonesia tuh juga punya keanekaragaman genetik padi yang sangat kaya, di mana varietas padi ini bisa ngasih banyak fleksibilitas buat bisa punya ketahanan terhadap hama dan penyakit. Terus apa dong yang bikin Indonesia tuh masih harus impor beras dari luar negeri? Dan malah kalah telak nih sama negara tetangga yang udah bisa maksimalin potensi negaranya dan jadi eksportir beras kelas dunia. Ada beberapa faktor yang bisa kita lihat nih. Yang pertama, mutu dan kualitas gabah hasil panen petani kita itu belum terstandarisasi. Kadang kadar airnya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Hal itu bikin serapan bulog buat beras dalam negeri jadi nggak optimal dan terpaksa dia harus jaga cadangan stok beras dengan cara impor beras yang standar kualitasnya lebih stabil. Yang kedua, proses produksi petani padi kita itu nggak efisien dan harga beras kita kalah murah kalau dibandingin produk impor yang kualitasnya sama. Biaya produksi beras di Indonesia bisa sampai 2,5 kali lipat lebih mahal dari Thailand. Dan hal ini bikin harga beras kita kalah saing nih karena jatuhnya lebih mahal daripada negara-negara tetangga. Nah itu faktor yang bisa bikin Indonesia tuh kalah total dari sisi pertanian sama negara-negara tetangga. Dan sebetulnya kalau kita ngomongin masalah mutu, kualitas yang gak terstandar, dan biaya produksi yang mahal, semua itu tuh bisa ditarik ke satu benang merah, yaitu kita kalah dari sisi teknologi pertanian. Teknologi lah yang bikin hasil produksi itu bisa punya standar mutu yang stabil. Dan hanya teknologi juga yang bikin biaya produksi itu bisa ditekan, jadi harga jualnya bisa lebih bersaing. Coba deh sekarang, apa yang kamu bayangin ketika dengar kata petani? Mungkin sebagian besar dari kita lo masih ngebayangin para petani tradisional yang lagi ngebajak sawah atau nanam padi dengan tangan kosong dan juga mengolah hasil panen dengan cara tradisional. Padahal kalau di luar negeri itu profesi petani udah gak identik sama aktivitas pertanian tradisional. Profesi petani di luar negeri itu justru erat banget sama pemanfaatan teknologi pertanian. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, apakah kalian paham materi yang disampaikan oleh dampak sosial informatika dari bidang pertanian? Kalau sudah paham berarti kalian selanjutnya ya, kalian buat satu kelompok 6 orang ya. Kalian diskusikan, kalian analisis ya dampak negatif dan dampak positif dari informatika dari bidang pertanian. Kemudian kalian buat di Canva, kemudian kalian nanti presentasi maju. Siap? Siap. Oke, silakan kalian buat. Ya, berapa? Kamu jalan. Oh, jalan. Ini Mas. Ya, wes. Selesaikan tempat itu. Ya, pergi. Belum bisa nggak? Ini bikin konsumen dulu. Bisa kan aku bikin? Bisa aku dulu bisa? Kemarin udah bikin. Gimana Mbak? Oh belum bisa. Ini berarti dari sini. Nah, ya. Betul. Ini sama ya? Belum. Ini gimana belum jadi? Bikin dulu. Pokoknya diklik dulu. Sini. Ini kan? Notebook baru. Ya. Sudah jadi? Ya, Pak. Sudah. Temanya apa ini? Oh, bidang pertanian. Ini ngambilnya tadi bikinnya pakai Canva atau pakai Paint 3D atau Canva? Ini ngambil apa ini? Bidang pertanian. Dampak positif atau negatif? Negatif. Nanti siap maju ya. Presentasi apa yang sudah kalian buat. Oke ya. Ini udah negatif ya.
Ada kesulitan enggak? Enggak ada. Ya, cukup paham berarti ya tentang materinya ya. Ya ini Bu, dibikinnya pakai apa ini tadi? Aplikasi Canva ini jadi bagus. Nanti berarti sama dengan yang tadi, kalian nanti maju ya salah satu. Ya siap? Siap. Oke. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin menerangkan cabang informatika di bidang pertanian. Yang pertama ada jumlah tenaga petani berkurang, yaitu dampak negatif dari kemajuan iptek. Yang pertama yaitu jumlah petani menjadi berkurang. Yang kedua, pengguna obat-obatan kimia membunuh makhluk hidup. Pertanian yang semakin maju menyebabkan para ahli melakukan inovasi, salah satunya yaitu dengan menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang dampak positif informatika dalam bidang pertanian. Inilah beberapa dampak perkembangan iptek dalam bidang pertanian, antara lain dampak positif. 1. Menemukan bibit unggul. 2. Lahan pertanian lebih cepat dan mudah subur. 3. Irigasi Rekam. Pestisida untuk melindungi tumbuhan. Yang kelima, produk pertanian semakin berkualitas. Yang keenam, meningkatkan efisien kerja. Yang ketujuh, produktivitas pertanian. 8, penemuan pupuk. yang kesembilan, mengurangi dampak lingkungan atas penggunaan pupuk, dan yang terakhir, mempermudah kerja pertanian meningkat. Oke. Baik, di sini kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ya, izin bertanya. Maaf, ini pertanyaannya agak melebar. Apakah perang antara Rusia dan Ukraina berpengaruh dalam bidang pertanian? Baik, akan kami jawab. Ia berpengaruh secara global karena Ukraina termasuk salah satu pemasok gandum terbesar di dunia yang produksinya hampir sepertiga kebutuhan gandum di dunia. Oke ya. Setelah kalian sudah berdiskusi dan berpresentasi tadi ya, kalian sudah sangat memahami bagaimana materi berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Ya, jadi kalian lebih paham bahwa semuanya itu ada positif dan negatif. Seperti itu ya. Dan saya rasa untuk dampak sosial informatika di bidang pertanian untuk materi kali ini kalian sudah sangat paham dan diskusinya luar biasa. Untuk selanjutnya nanti kayak pertemuan selanjutnya yaitu kita akan mengkaji krisis penerapan informatika dalam bidang kesehatan. Dari sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Aku sudah habis. Silakan kalian selesaikan ya tadi tugas-tugasnya. Dan silakan kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.